Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Amanda Artemevia dari kelas PSRA 2022 dengan NIM 22020124011. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik pengembangan bahan ajar. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian bahan ajar. Nah, di sini sudah ada pengertian bahan ajar menurut Pennon 1995, bahwa bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, saya juga merangkum dari pengertian beberapa para ahli mengenai bahan ajar, yaitu segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran dan menjadi bahan untuk dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Jadi sudah paham ya mengenai bahan ajar. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke klasifikasi bahan ajar. Nah, bahan ajar ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, bahan ajar cetak, yaitu buku, modul, lembar kerja, kemudian brosur, leaflet, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bahan ajar audio atau dengar. Nah, itu contohnya seperti pita audio, piringan audio, kaset, dan radio. Nah, yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Nah, itu contohnya video compact disc dan film. Nah, selanjutnya ada bahan ajar interaktif. Nah, itu contohnya compact disc interaktif. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman contoh bahan ajar. Yang pertama ada LKS atau LKPD, yang kedua ada handout, ketiga ada modul ajar, dan keempat ada kaset atau VCD. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar ada 5 nih teman-teman. Yang pertama self-instructional, yang kedua self-contained, yang ketiga stand-alone, yang keempat adaptive, yang kelima user-friendly. Nah, kita akan bahas satu persatu dari karakteristik bahan ajar ini teman-teman. Kita lanjut. Untuk karakteristik bahan ajar yang pertama itu adalah self-instructional. Jadi bahan pembelajaran hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membelajarkan sendiri para siswanya atau self-instructional. Artinya bahan ajar itu mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya semua bahan yang termuat di dalamnya dan diperlukan bagi pembelajaran siswa. Baik, kita lanjut yang kedua, ada self-contained. Nah, jadi seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu bahan ajar secara utuh. Baik, bisa dipahami. Kita lanjut ke karakteristik bahan ajar yang ketiga. Nah, yang ketiga ada stand-alone. Jadi bahan ajar yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama dengan bahan ajar lainnya. Jadi dapat berdiri sendiri. Nah, yang keempat ada adaptif. Jadi bahan ajar itu memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, yang terakhir, yang kelima ini ada user friendly. Jadi setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginannya. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video tentang karakteristik bahan ajar. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman membuat bahan ajar yang baik. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.